Shalom. Mari dikatakan shalom. Shalom. Nama Tuhan. Harus baik kalau kita boleh berada di tempat ini. Semua kasih dan anugerah Tuhan. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita mau satu sebentar. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, tidak pernah berubah Tuhan, dahulu sampai selamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kalau kami boleh Tuhan menjalani setiap kehidupan kami, tapi itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan, Engkau yang menopang setiap hidup kami, Engkau yang berjalan melalui setiap masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang kami hadapi Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, kami akan memperoleh suatu kemenangan Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang dahsyat, Engkaulah Allah kami yang hebat, yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin sedang dalam masa pergumulan Tuhan, sedang dalam masa kesesatan, bahkan sedang sakit Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Kau lawat Tuhan, Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan, sehingga ketika jemaat-Mu pulang dari tempat ini Tuhan, jemaat-Mu boleh memperoleh suatu sukacita, jemaat-Mu boleh memperoleh suatu Tuhan sukacita yang luar biasa Tuhan, yang terasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal ke tengah sampai akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji bersama Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan, kalau kami boleh dapat berjalan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku,
Bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Saya rindu sekali kita memberikan salam dan senyum termanis kita sebanyak mungkin. Haleluya.
Tuhan itu akan lebih baik. Haleluya. Tiba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan waktu untuk kita bersatu terus sejenak. Apapun yang menjadi masalahmu saat ini, yakin dan percayalah, Tuhan yang membuat mujizat sejati hadir di tempat ini. Tuhan yang membuat mujizat sejati itu ada di tengah-tengahmu dan berjalan bersama. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tapi dia terus melangkah bersama.
kami pada sore hari ini tempatmu ya Tuhan, di gerejamu, di rumah. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Hati yang keras kiranya Engkau lembutkan. Hati yang tawar bahkan pahit Engkau jadikan manis ya Tuhan. Hati yang retak Engkau bebat kembali. Hati yang patah Engkau balut ya Tuhan. Sehingga hati ini menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman, yang merespons dengan penuh kelemah lembutan, dan bukan dengan pemberontakan maupun perlawanan. Hati kami boleh tabur firman menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman boleh bertumbuh 30, 60 sampai 100 kali lipat. Boleh mempermuliakan nama-Mu dan memberkati sesama kami dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Roma ayat 6, ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Ini agak panjang, saya ingin kita membacanya berbalas-balasan. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya membaca ayat yang ganjil, Ibu Bapak membaca ayat yang genap. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Baik, saya baca. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita lama mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita harus bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Tuhan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita baru disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan terus selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh yang pertama, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan khotbah dari perikop ini, ayatnya cukup panjang dan judulnya adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Boleh langsung slide kedua. Kalau kita lihat dulu struktur teksnya, maka 14 ayat ini bisa saya bagi ke dalam 5 bagian. Ayat 1 sampai 2 itu lanjutan dari pasal 5, pasal sebelumnya.
kemudian kalau kita lihat nanti di pasal 5 itu ada larangan untuk tinggal dalam dosa. Larangannya tentunya bukan untuk orang di luar sana ya. Larangannya bukan untuk orang yang ada di luar sana, yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, yang mungkin juga belum mendengar berita Injil. Larangan ini untuk kita. Extensionnya untuk kita, pada awalnya aslinya untuk jemaat yang ada di kota Roma. Dan kita kemudian inserted atau extended gitu ke dalamnya. Jadi ini juga kemudiannya berlaku untuk kita. Ayat 3-6 itu ada gambaran baptisan sebagai lambang kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian di ayat 7-8 itu mati dari dosa di dalam Kristus untuk kemudian hidup di dalam Kristus. Ayat 9-10 itu kemudian ada Kristus telah mati bagi kita. Nah ayat 11, bukan 111 ya, ayat 11, satunya kepencetnya kebanyakan. Dan 11-14 itu mati bagi dosa, yaitu tidak menyerahkan anggota tubuh untuk dosa, kejahatan, tetapi jadi senjata kebenaran. Kira-kira kalau kita bicara satu perikop, maka strukturnya seperti itu. Saya mengajarkan dalam tafsir Biblika, biasanya saya mengajarkan jangan baca ayat 1 ambil gitu, tapi baca satu perikop, kalau bisa perikop sebelum dan sesudahnya juga dibaca. Kemudian coba lihat urutannya, urutan dalam cerita, dalam surat, dalam perkataan tersebut. Nah sekarang slide berikutnya. Tadi saya katakan bahwa ayat 1 dan 2 ini berkaitan dengan pasal 5. Nah di pasal 5 itu dibandingkan antara Adam dan Kristus. Adam yang pertama, kemudian Kristus disebut sebagai Adam yang terakhir. Gegara Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Bukan hanya kepada manusia, tetapi segenap alam. Bukan hanya manusia, makhluk hidup, tapi juga segenap alam. Akibat dari dosa, manusia jatuh dalam dosa, kemudian segenap makhluk juga demikian, dan segenap alam. Kalau kita lihat, tiada manusia yang sempurna, bahkan Paulus berkata, yang diingininya adalah kejahatan. Yang diingin yang baik tidak dilakukan. Nah kemudian kalau kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu ternyata viral atau menyebar ke segenap makhluk. Manusia disebut homo homini lupus, manusia serigala bagi sesamanya. Tapi kemudian juga sesama binatang saling memangsa. Ada yang menjadi predator, ada yang kemudian jadi prey-nya atau jadi mangsanya. Dan karenanya kemudian di antara dunia binatang pun predatorisme banyak. Artinya manusia serigala bagi sesamanya, itu di dalam dunia manusia. Tapi dalam dunia binatang juga terjadi seperti itu. Dan kemudian dalam dunia alam juga terjadi seperti itu. Alam makin lama makin tidak bersahabat. Di dalamnya ada kontribusi manusia, tapi di luar itu juga ada bagian dari alam itu sendiri. Nah kemudian dosa yang jatuh masuk ke dalam manusia, membuat manusia dikuasai dosa, membuat manusia kemudian jadi pemangsa terhadap sesamanya. Jadi kalau misalnya kita dilukai itu dan terluka itu manusiawi, tapi membalas itu tidak manusiawi. Terluka itu tidak masalah, membalas itu yang jadi masalah. Mengapa? Karena kita tidak bisa membiarkan burung terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa menghambatnya terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa menghambat dunia untuk melukai kita. Tapi apakah kita terluka atau tidak, apakah burung itu nemplok di atas kepala kita atau tidak, itu pilihan kita. Apakah burung itu nemplok di kepala kita atau tidak, itu pilihan kita. Apakah kemudian dunia yang melukai kita biarkan untuk melukai kita, dan luka itu kita biarkan untuk kita balas orang lain, dan pembalasan biasanya lebih kejam, ya kan? Kenapa pembalasan lebih kejam? Karena ketika kita terluka, katakanlah kalau kita bikin rasio angka 10, maka kita ingin yang kita luka itu lebih dari 10 mengalami yang kita alami. Kalau rasio lukanya katakanlah derajatnya skalanya 10 gitu, kita ingin yang melukai kita balas kalau bisa 20-30.
Begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, dosa membuat semuanya dikamirkan. Bahkan kalaupun kita tidak percaya pada akhir zaman, menurut astrofisika, dunia suatu saat juga akan berakhir. Matahari akan selesai pada waktunya, akan kehilangan tenaganya untuk bercahaya, walaupun dalam astrofisika masih sangat lama, tapi itu tetap akan berakhir. Kalaupun kita tidak percaya pada akhir zaman, toh menurut astrofisika, astronomi, suatu saat matahari pun akan habis energinya. Kalau matahari habis energinya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya akan kehilangan daya gravitasi, ya the end of the world jadinya. Artinya adalah bahwa kita percaya atau tidak akan akhir zaman, suatu saat zaman akan berakhir. Nah, karenanya dosa ini merusak segenap alam. Tetapi ketika Kristus datang, kita bisa katakan bahwa kedatangan Kristus itu membalikkan kuasa dosa itu. Ada reversal power, ada kuasa yang membalikkan begitu. Contohnya adalah begini, perempuan pendarahan yang sudah pendarahan 12 tahun. Menurut Imamat di pasal 19 misalnya, kalau seorang perempuan menstruasi normal yang periodikal, maka 7 hari dia najis, ditambah 7 hari lagi dia najis alias 2 minggu. Dan bayangkan betapa menyebalkannya Taurat itu bagi para perempuan yang mana menstruasi periodik itu sebulan sekali. Berarti tiap 1 bulan 2 minggu najis kan? Dan hanya 2 minggu saja tidak najis. Itu menyebalkan sebetulnya bagi kaum perempuan. Walaupun ada sebab kultural juga pada saat itu, gitu ya. Nah, ketika seorang perempuan secara wajar, secara periodikal mengalami haid dan harus 2 minggu jadi najis, maka Imamat 19 bilang begini, benda yang tersentuh olehnya jadi najis, orang yang tersentuh olehnya jadi najis, dan orang yang menyentuh benda yang tersentuh olehnya juga jadi najis. Bayangkan kuasa kenajisan dari yang sebetulnya manusiawi, biologis kan? Tapi pada zaman itu dibungkus sedemikian rupa, dianggap sebuah kenajisan. Dan orang yang tersentuh dengan benda yang tersentuh bukan nyentuh langsung, tapi benda yang tersentuh perempuan itu kalau kita sentuh, kita jadi najis. Maka bayangkan, ketika perempuan 12 tahun pendarahan, berarti 12 tahun itu dia najis. Bayangkan kengerian itu. Kengerian 12 tahun menjadi najis. Harusnya waktu dia sentuh jubah Tuhan, waktu dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, dia nggak berani nyentuh Tuhan dari depan, karena dia sudah begitu rendah diri, dibuat oleh Taurat dan oleh masyarakat, sehingga dia nggak berani bertemu muka dengan Tuhan. Perhatikan loh, ini juga ada pesan tidak langsungnya. Perempuan yang najis gara-gara menstruasi saja tidak berani bertemu muka dengan Tuhan. Apalagi kalau kita datang pada Tuhan dengan dosa nanti dalam kekekalan Tuhan. Malunya luar biasa loh. Malunya pasti luar biasa. Makanya jangan tunggu nanti baru menyadari malunya. Dari sekarang. Nah, kembali ke perempuan tadi. Ketika dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya pasti aku sembuh. Maka yang terjadi seharusnya menurut Imamat 19, Yesus jadi najis. Seharusnya Yesus jadi najis. Kenapa? Karena Taurat berkata perempuan pendarahan yang normal saja 2 minggu najis, orang dan barang yang tersentuh dengannya jadi najis, apalagi yang 12 tahun. Tapi ketika dia menyentuh jubah Tuhan, firman Tuhan bilang begini, ada kuasa yang mengalir keluar dari Yesus. Dan kuasa yang mengalir keluar itu pertama, menyembuhkan perempuan itu, memberikan damai sejahtera bagi perempuan itu, menyelamatkan perempuan itu. Karena kemudiannya Tuhan bilang, imanmu menyelamatkanmu. Kau sudah sembuh, pergilah dalam damai sejahtera. Eirene bahasa Yunaninya. Jadi tiga-tiganya, roh, jiwa, dan tubuh. Maka ketika dia nyentuh jubah Tuhan, ada kuasa reversal. Menurut Taurat, Yesus harusnya jadi najis. Tapi Tuhan tidak tunduk pada Taurat. Tuhan adalah Tuhan atas Taurat. Maka kemudian kuasa mengalir keluar dari Tuhan, bahkan memulihkan perempuan itu. Ini kuasa yang Tuhan miliki. Membalikkan segala sesuatu. Jangan takut ketika kita sudah terpuruk. Jangan takut ketika dunia menganggap kita rendah.
Jangan takut ketika segala keadaan menjatuhkan, bahkan mendampratkan kita. Bukan lagi damprat, tapi damprat, jadi terdamprat gitu. Orang mendamprat kita karena keadaan kita. Jangan takut dengan itu. Karena Tuhan kita punya kuasa yang bisa membalikkan segala sesuatu. Reversal power itu. Nah, ini yang dimiliki oleh Tuhan kita. Dia membalikkan semua proses. Adam mematikan, Kristus menghidupkan. Adam membinasakan, Kristus menyelamatkan. Adam memberikan rasa takut, Kristus memberikan rasa damai sejahtera. Karenanya Kristus antitesis dari bukan hanya Adam, tapi dunia ini. Makanya gereja tidak boleh sejalan tesisnya dengan dunia. Kalau dunia ngomongin materialisme, hedonisme, gereja nggak boleh ngomongin itu. Karena kalau tidak, berarti gereja tidak jadi antitesis dari dunia. Kalau dunia berkata, mari ikut aku, engkau akan mendapatkan berkat berlimpah. Itu godaan setan terhadap Tuhan di pencobaan kan, di padang gurun. Sembahlah aku, maka seluruh dunia dengan seisi kekayaan yang kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu. Yang kukasihi, kuhajar. Kemarin saya sampaikan kepada satu persekutuan, saya katakan nih, yang kukasihiku, ada yang merespon, hukum. Saya katakan, sorry, bukan. Firman Tuhan gak bilang yang kukasihiku hukum. Yang kukasihiku hajar. Hukumnya kapan? Nanti. Api neraka itulah hukumannya. Kalau sekarang hajaran. Dan siapa yang dihajar Tuhan, dikasihi Tuhan. Katakan amin. Karenanya kalau kita menderita, jangan pernah menolak penderitaan. Berarti kita dihajar Tuhan. Berarti kita disayang Tuhan. Tapi kalau kita udah bandel sebandel-bandelnya, gak ada lagi orang yang ngomong, gak ada orang lagi yang tegur, Asigor jangan begitu, Asigor itu salah, kayaknya tadi kamu salah deh, kayaknya tadi itu gak tepat deh, kayaknya tadi harusnya jangan begitu deh. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang ngomong begitu, kalau tidak ada lagi kesaksian batin oleh Roh Kudus mengingatkan firman, bahkan kalau tidak ada tamparan Tuhan lagi yang keras, kalau sama sekali tidak ada, engkau bukan lagi anak yang dikasihi Tuhan. Engkau anak gampangan. Engkau sudah terbuang dari hadapan Tuhan. Camkan ini baik-baik. Banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan semua jadi serba baik-baik. Tidak. Justru diguncang-guncang oleh Tuhan. Kenapa? Yang kukasihi, kuhajar. Tapi yang kuberikan kepadamu lemah lembut. Karena aku lemah lembut. Artinya ketika kita dihajar oleh Tuhan, kuk yang diberikan kepada kita itu, dia ada di samping kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai Paulus bilang, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasihnya? Maut? Bahkan maut pun tidak. Mengapa? Kalaupun kita berhadapan dengan maut, selepas dari itu kita ketemu siapa? Dia. Kan udah jelas. Jadi jangan kemudian kalau misalnya kita menderita sesuatu, kita sakit dan segala macam, kita takut mati. Jangan. Karena betapapun berkali-kali kita disembuhkan Tuhan, toh ujungnya kita akan mati juga. Ini yang mesti kita camkan. Hari Minggu kemarin ada 4 orang yang saya doakan di gereja saya. Dan yang satu cuci darah karena ginjalnya sebelah salah satunya tinggal 3%. Walaupun yang satu masih fungsi dengan baik, yang satunya tinggal 3%. 2 lagi sakit ringan, 1 lagi sudah di ICU leukemia, tapi di kota Ambon. Maka waktu saya berdoa untuk yang leukemia, saya cuma memohon kiranya Tuhan memberikan perlindungan. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan memulihkan. Tapi saya tidak berdoa lagi untuk kesembuhannya. Karena saya juga tidak ingin doa saya jadi nina bobo bagi keluarga. Tapi lebih baik saya mempersiapkan keluarga. Dan hari Selasa, 2 hari setelahnya, istri saya beritahu, Pak, yang kemarin kamu doakan sudah meninggal. Dan saya bilang, iya, waktu saya doa juga saya rasa dia gak lama lagi meninggal. Hanya gak mungkin di doa di depan jemaat saya berdoa tentang kematiannya. Gak mungkin, karena itu akan membuat dia terluka. Kalau saya salah menyampaikan secara tidak sadar, saya bisa melukai orang lain.
Nah, kembali ke sini. Kristus antitesis dari Adam, yang berarti antitesis dari dunia. Dunia menawarkan apa? Maka Kristus menawarkan kebalikannya. Maka kata Tuhan gini, kalau kita bangun menara, kita harus hitung-hitung duit yang kita punya pas nggak untuk bangun menara. Kalau kita mau berperang lewat lawan 5.000 pasukan, kita harus hitung-hitung kalau kita 3.000 pasukan, kira-kira menang nggak lawan 5.000? Kalau nggak menang, berdamai. Maka begini, kalau kita merasa tawaran Kristus untuk menderita bersama Kristus nggak nyaman, tinggalkan Kristus. Gampang saja. It's on your choice. Itu pilihan kita. Tapi kalau engkau mengasihi Kristus sungguh-sungguh, katakan, apapun yang kau izinkan terjadi, aku siap memikulnya. Mengapa? Karena kuk yang kupikul, aku tidak memikulnya sendirian. Tapi kuk yang kupikul, aku tahu engkau bersama aku memikulnya. Begitu saja. Harus katakan seperti itu. Slide berikutnya. Karenanya, pasal 5 ayat 20 sampai 21 itu ada paralel dengan pasal 6 ayat 1 pembukanya. Ayat 20-21 berkata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah berkata bahwa kasih karunia itu berlimpah-limpah dan betapapun banyaknya dosa, anugerah Tuhan tetap cukup terhadap pelanggaran yang banyak itu. Pasal 6 ayat 1 kemudian bertanya begini, kalau begitu apakah yang kita mesti katakan? Bolehkah kita bertekun terus-menerus berdosa supaya kasih karunia makin bertambah banyak? Ayat 2-nya katakan tidak. Yang mau disampaikan di pasal 5 ayat 20-21 adalah begini, apapun pelanggaran dosa kejahatan kita, anugerah Allah tetap jauh lebih besar. Mengapa? Karena anugerah itu diberikan oleh Dia yang menjadi manusia dan mati. Tidak ada lagi karya yang lebih besar dari itu. Dan karenanya tidak ada pelanggaran yang melampaui itu kemampuan kuasanya. Tidak ada. Allah jadi manusia dan mati bagi segenap ciptaannya. Pencipta jadi sesama ciptaan, mati bagi ciptaan-ciptaannya. Gak ada yang seperti itu. Gak ada legenda dimanapun di dunia ini yang bercerita seperti itu. Tidak ada. Tidak ada dongeng yang bercerita seperti itu. Mitologi Yunani, Romawi, Persia, Mediterania, Babilonia, tidak ada sama sekali. Hanya di dalam kitab suci kita yang bercerita Allah pencipta jadi sama dengan ciptaannya, mati bagi semua ciptaannya. Cuma Allah itu satu-satunya. Karenanya tidak ada yang bisa menandingi itu kuasanya, sekalipun kuasa dosa. Maka tiada dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi ayat pasal 6 ayat 1 berkata, bukan berarti kita bisa berbuat dosa sesuka hati kita. Slide berikutnya. Karenanya zaman now cukup banyak dikhotbahkan di gereja-gereja. Ya, keselamatan adalah anugerah, keselamatan cuma-cuma, Kristus telah mati bagi kita. Kita nggak bisa menebus dosa diri kita sendiri. Tapi kemudian dampaknya kita bebas berbuat apapun. Mengapa? Karena anugerah Allah mencakup past, kemudian present, dan kemudian future sins. Mereka berkhotbah seperti itu, mengajarkan seperti itu. Anugerah Allah mencakup past, present, and future sins. Sehingga dosa lalu kita sudah diampuni, dosa yang sekarang kita buat sudah diampuni, dosa yang nanti kita lakukan juga sudah diampuni. Jadi gak masalah buat dosa. Ini double yang begini. Ini betul-betul double. Tetapi entah kita percaya di kepala kita atau tidak. Tapi kalau kita berulang-ulang melakukan dosa, nggak berjuang hidup kudus sesuai pimpinan roh, sebetulnya kita juga berkeyakinan itu sebetulnya. Pak, saya nggak percaya itu, tapi kalau kehidupan kita melakukannya, sejatinya engkau mempercayai itu. Tapi kalau yang kau percaya adalah firman Allah dalam Alkitab yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa keselamatan betul anugerah, tapi bukan berarti bebas melakukan dosa dan kejahatan. Dan engkau berjuang betul-betul oleh pertolongan Tuhan. Baru itu yang benar. Baru itu Kristen yang benar.
Waktu saya kuliah di Jerman, saya punya teman orang Batak, suami istri, dua-duanya. Terus dia sering keliling Eropa kesaksian. Dia bilang begini, Bang Asigor tahu gak? Saya beberapa kali di beberapa gereja Indonesia di Jerman, saya bahkan ke Belanda, kesaksian. Apa kesaksiannya? Saya jaga kesucian perkawinan saya. Saya tidak berhubungan seksual dengan istri saya sebelum menikah. Dan orang-orang Indonesia yang ada di Eropa kaget melihat saya. Kok bisa? Saya mau tanya, memangnya dosa di Jakarta sama dosa di Amsterdam lebih kuat di Amsterdam? Memangnya setan di sana lebih jago daripada setan di sini? Enggak juga kan? Enggak juga. Setan di mana-mana sama saja. Kedagingan di mana-mana sama saja. Tapi Allah di mana-mana juga sama. Allah di mana-mana juga sama. Tidak berarti kalau di Amsterdam Roh Kudus lebih lemah dibandingkan di Jakarta. Bedanya adalah di Eropa orang belak-belakan apa adanya. Kalau di Indonesia ditutupi. Ditutup-tutupi. Pakai kalung salib, pakai anting salib. Tapi seringkali silap. Gitu kan? Merah disangka hijau, itu kan silap mata. Contoh kecil saja. Nah, karenanya kita baru bisa berkata kita orang percaya kalau ini yang kita percaya dan lakukan. Pak, tapi sulit Pak. Tuhan Yesus sendiri bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Yesus ngomong itu bukan untuk kita kompromi dengan daging. Yesus ngomong itu untuk menunjukkan daging lemah, roh penurut. Karenanya kuatkan rohmu. Jangan kuatkan dagingmu. Kalau daging lemah, roh penurut, maka siapa yang harus kita kuatkan? Roh. Supaya kepenurutannya makin kuat. Kedagingannya memburuk gitu. Kekuasaan kedagingannya makin lemah, makin lemah, makin lemah. Jangan begitu menyadari daging lemah, ya udahlah, gue pasrah saja dah. Gue lakukan dosa. Kan yang penting Tuhan ampuni. Wah, itu kacau. Orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam dosa. Yang sekarang tobat, besok kumat. Sekarang tobat, besok kumat. Itu belum bertobat. Belum bertobat. Jadi kalau dari sini yang suka kumatan, kambuhan, jangan-jangan belum bertobat. Ya, kalau kumatan, kambuhan, jangan-jangan belum bertobat. Slide berikutnya. Maka kemudian firman Tuhan di teks kita menunjukkan perbandingan antara kematian Yesus dengan baptisan Yesus. Waktu Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah, 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 berilah dirimu dibaptis dalam pertobatan. Maka orang berbondong-bondong datang bertobat dan dibaptis. Maka Bapak akan lihat Yesus di urutan keberapa dibaptisnya. Paling akhir. Untuk menunjukkan dia berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Jadi waktu Yesus dibaptis dalam urutan baptisan, dia dibaptis terakhir. Untuk menunjukkan dia berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya bedanya apa? Mereka dibaptis untuk bertobat. Kalau Yesus dibaptis untuk apa? Baptisan Yesus adalah tindakan profetis. Bahwa apa? Bahwa nanti dia akan mati dan dikuburkan menanggung dosa umat manusia. Baptisannya bukan baptisan pertobatan. Baptisan adalah tindakan nubuatan prophetic act. Bahwa nanti dia akan dimatikan, dibunuh, dan kemudian dikuburkan. Kuburkan itu dibaptis, dilambangkan dengan baptisan. Sehingga baptisan Yesus adalah tindakan nubuat terhadap penyaliban, kematian, dan penguburan Yesus. Maka kemudian ketika kita bertobat, kita dibaptis. Baptisan kita juga kemudian meneladani baptisan Yesus. Nah, karenanya slide berikutnya. Waktu kita dibaptis, kita di gereja Bethel Indonesia baptisannya adalah selap. Maka baptisan kita sebetulnya sebuah ikrar yang memberikan simbol. Apa simbolnya? Waktu kita dibaptis, manusia lama kita disalibkan bersama Kristus. Seperti Kristus mati dan dikuburkan, manusia lama kita mati dikuburkan dalam kolam baptisan. Dan ketika Kristus bangkit, sama seperti Kristus bangkit, kita pun bangkit dari baptisan jadi manusia baru. Maka ini sebetulnya adalah esensi atau aspek de jure. Maksudnya apa? Menjadi manusia baru berarti dosa tidak punya kekuasaan lagi. Ini saya mau jelaskan sedikit dulu.
Ibu bapak, ketika dikatakan dosa tidak punya kekuasaan, ternyata teks Alkitab Perjanjian Baru yang berkata dosa tidak punya kuasa, di situ bukan pakai dunamis. Dunamis itu power. Tapi yang digunakan adalah exousia. Exousia itu authority. Artinya, begitu kita menjadi manusia baru, dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Waktu kita masih manusia lama, dosa yang berkuasa atas kita. Dosa, gampang marah, gampang sakit hati, mudah dendam, mudah tersinggung, dan cepat-cepat membalas, cepat-cepat melakukan kejahatan, dan seterusnya. Karena dosa berkuasa memiliki otoritas. Tapi begitu kita jadi manusia baru, dosa tidak berkuasa lagi. Dan ketika kita bersekutu dengan Kristus, dengan firman-Nya, tiap kali hati kita dilukai orang, kita mau membalas, Roh Kudus ingatkan, Asigor, jangan membalas. Tiap kali kita mau membalas, Roh Kudus ingatkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Itu hakikat manusia baru. Kita tidak lagi di bawah otoritas dosa, tapi Kristus. Tapi itu baru satu aspek de jure. Slide berikutnya. Ada aspek yang berikutnya, yaitu de facto. Yaitu tanggung jawab kita tidak membiarkan dosa berkuasa pada diri kita. Kristus memang benar mengaruniakan keselamatan, tapi kita sendiri mesti bertindak proaktif untuk tidak berbuat dosa. Kita sendiri harus melakukannya. Kita harus bertindak proaktif. Karena slide berikutnya. Ini tadi ayat terakhir yang kita baca. Saya ingin baca lagi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Katakan, serahkan dirimu kepada Allah. Berikutnya, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Perhatikan ayat yang pertama, dikatakan jangan serahkan anggota tubuh kepada dosa jadi senjata kelaliman. Tapi kemudian yang kedua, serahkan dirimu kepada Allah. Terus yang ketiga, serahkan anggota-anggota tubuh sebagai senjata kebenaran. Harus kita lakukan. Saya ingin dorong kita semua orang-orang percaya untuk melakukan ini. Kenapa kemudian dikatakan serahkan anggota-anggota tubuh? Bapak yang terkasih, kalau hati kita dilukai orang, kita sakit hati. Itu di mana? Perasaan. Perasaan itu di mana? Di kepala, di otak. Waktu kita berpikir yang buruk, curiga. Di mana kita berpikirnya? Di otak, di kepala. Waktu kita merencanakan balas dendam, di mana kita rencanakannya? Di kepala. Waktu kita berkehendak memiliki kemauan, mau ini, mau itu, keinginan daging, keinginan mata, itu di mana? Kepala, di otak. Dan Tuhan bilang apa? Semua perkataan yang kotor berasal dari hati. Maka sumber kehidupan adalah hati. Hati itu bahasa figuratif. Kalau dalam kedokteran sekarang yang dimaksud adalah otak, yaitu pusat kehidupan. Karena di otaklah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Karenanya, rasalah yang baik, pikirlah yang baik, kehendakilah yang baik, rencanakanlah yang baik. Yang baik, yang benar, yang bajik, yang disebut kebajikan, yang sedap didengar. Pikirkan semua itu, kata Rasul Paulus. Itu baru otak. Mata bagaimana? Kalau kita lihat-lihat yang gak benar, berarti mata kita melakukan kejahatan. Laki-laki terutama, kalau kita lihat pornografi, berarti mata kita menyaksikan yang gak benar. Kan gak mungkin lihat yang gak benar begini kan? Gak mungkin kan? Waktu kita berkata-kata kasar,
kotor, jorok, porno. Kita melakukannya dengan mulut, bibir, lidah. Bahkan waktu kita mendengar gosip, lu tahu gak tuh sini tadi begini-gini, lu tahu gak tuh begini-gini. Sering kan begitu? Jangan pikir kalau kita mendengar kita nggak berdosa, karena kita menyerahkan telinga kita mendengarkan hal yang buruk. Mendengarkan hal yang buruk. Kemudian, ketika tangan kita mengerjakan perkara-perkara yang tidak benar, kita kerjakan dengan tangan. Ketika kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan tidak ada di situ. Bukan secara harfiah Tuhan tidak ada karena Tuhan Maha Hadir. Tapi maksudnya Tuhan tidak berkenan di situ. Maka dengan apa kita ke sana? Dengan kaki kita. Waktu kita memiliki hawa nafsu makan yang berlebihan. Kalau nggak makan 2-3 piring kayaknya nggak puas gitu. Udah makan Indomie 2 bungkus, pakai nasi lagi, pakai perkedel kentang lagi. Wah, itu karbonya super itu, pangkat 4, pangkat 5. Itu kan hawa nafsu kan? Itu di mana? Di perut. Seksualitas juga di mana? Organ tubuh kan? Dimulai dari mata ke otak, turun ke organ-organ seksual, kan gitu. Tidak ada dosa yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh. Semua dosa, semua kejahatan dilakukan dengan anggota-anggota tubuh kita, termasuk pikiran, perasaan, perkataan, dan perencanaan kehendak itu di kepala kita. Dimulai di kepala kita. Karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama firman Tuhan bilang, jangan serahkan anggota tubuh sebagai senjata kelaliman, tapi serahkan anggota tubuh sebagai senjata kebenaran. Slide berikutnya. Nah, karenanya ini, camkan ini baik-baik. Camkan betul-betul. Berhenti berbuat dosa, bukan sekadar tidak berbuat dosa atau kejahatan. Lawan dari dosa dan kejahatan itu bukan tidak berbuat jahat atau pasivitas. Ini mesti dicamkan baik-baik. Dengar ini baik-baik, Ibu Bapak yang terkasih. Jangan pernah dalam hati gini, gue udah tahu tiap kali dengar firman. Tapi katakan selalu dengan sukacita, amin, aku mau melakukannya. Amin Tuhan, aku mau melakukannya. Camkan baik-baik, lawan dari dosa dan kejahatan bukan pasivitas. Bukan. Pak, pokoknya saya nggak buat jahat, pokoknya saya nggak ngomongin orang, pokoknya saya nggak berbuat kejahatan, kriminalitas, nggak mencuri, membunuh, berbohong, berzina, pokoknya saya nggak melakukan kejahatan itu. Itu belum cukup, karena itu baru satu sisi. Ada 2 sisi. Sisi yang kedua adalah, ada 2 contoh. Pertama, Lazarus yang miskin dan orang kaya. Waktu Lazarus yang miskin, sakit dan hampir mati, yang seorang pengemis duduk di samping, di sebelah jendela rumah orang kaya raya. Si orang kaya ini berpesta dengan sesamanya, yang sesama kaya raya. Dia gak peduli di luar situ ada pengemis yang menunggu dapat remah-remah untuk paling tidak melegakan rasa perut yang begitu lapar. Tapi orang kaya itu gak peduli, yang peduli malah anjingnya datang menjilati borok dari orang miskin itu, memberikan sedikit rasa lega. Karena kemudian dia mati. Tapi tidak lama seorang kaya raya ini mati juga. Dan kemudian yang terjadi, Lazarus ada di pangkuan Abraham, si orang kaya di api yang menyala-nyala. Dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala bukan karena dia orang kaya, tapi karena dia berlaku zalim. Apa perlakuan zalimnya? Tidak berbuat apa-apa bagi Lazarus yang miskin dan sakit keras itu. Dan Tuhan bilang begini, waktu hidupmu kau telah menikmati segala yang enak. Maksudnya Tuhan, kau egois, kau gak berbagi, kau nikmati sendiri. Berarti dia tidak berbuat jahat, tapi juga tidak berbuat kebaikan. Perhatikan, ngeri loh. Ngeri sekali. Lazarus yang miskin dan orang kaya itu harus terus-menerus diingat. Belum tentu kita ada di posisi Lazarus. Jangan-jangan kita di posisi orang kaya yang gak peduli pada orang-orang lain. Contoh yang kedua, Matius 25 tentang kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan memisahkan semua umat manusia pada waktu dia datang kembali nanti, sebagiannya sebelah kanan jadi domba, sebagiannya sebelah kiri jadi kambing.
Kepada di sebelah kanan Tuhan bilang, mari bersama-sama dengan aku, karena waktu aku lapar, kau beri aku makan. Waktu aku haus, kau beri aku minum. Waktu aku telanjang, kau beri aku pakaian. Waktu aku sakit, kau cemuk aku. Waktu aku di penjara, kau besuk aku. Mereka bertanya, kapan kami lakukan itu Tuhan? Tuhan bilang, waktu engkau melakukannya bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Tuhan sebut orang-orang yang hina itu saudara. Saudaranya Yesus. Kepada yang kambing, waktu aku lapar engkau gak beri makan. Waktu aku haus engkau gak beri aku minum. Waktu aku telanjang engkau gak beri aku pakaian. Waktu aku sakit engkau gak kunjungi aku. Waktu aku di penjara engkau gak besuk aku. Mereka bertanya, kapan kami gak melakukan itu bagimu Tuhan? Tuhan bilang, waktu engkau tidak melakukannya bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Perhatikan di bagian itu, Matius 25. Mereka dipisahkan kambing dan domba bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Camkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik. Saya ingat sekali, saya pernah bersaksi di sini, tapi saya ingin saksi kembali karena tadi saya ngalami lagi. Waktu masih COVID, saya nyapu-nyapu begitu rumah saya, teras saya, datang seorang ketuk pagar saya. Tapi karena orang itu pakai begini dan saya curiga pada dia, dan saya berdosa di situ karena saya curiga, pikiran saya jadi jahat. Tapi dia berkata gini, Pak, boleh nggak saya sapu di luar ini? Terserah deh Bapak mau kasih saya berapa. Saya tanya, kenapa Bu? Anak saya lulus SMK, saya nggak ada duit untuk bayar ijazahnya. Bapak kasih 20-30 ribu nggak apa-apa deh. Terserah Bapak kasih berapa. Karena kecurigaan itu tadi saya berkata kemudian gini, sorry ya Bu, saya juga lagi nyapu. Nanti saya bakal nyapu di luar juga. Saya berusaha sopan. Kemudian saya katakan, Ibu boleh tanya tetangga saya di kiri kanan, mungkin yang butuh bantuan Ibu. Oh ya nggak apa-apa Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, saya tanya tetangga Bapak. Saya balik ke belakang, dan waktu di belakang, kemudian di hati nurani saya, Roh Kudus berkata begini, mengapa kamu begitu pelit Asigor? Apa artinya 20-30 ribu bagimu? Persis seperti itu, gak bisa saya lupa. Karena perkataan itu menyentak betul-betul. Maka dari belakang saya kemudian menangis kencang. Dan saya lari cepat-cepat ke depan. Saya buka gerbang saya, rumah saya agak ditusuk sate. Saya kiri gak ada, kanan gak ada. Saya lihat ketusuk satenya juga tidak ada. Tambah menangis saya. Mengapa saya tambah menangis? Karena saya tidak peka. Dan saya curiga. Maka saya berkata, Tuhan ampuni saya. Mulai sekarang kalau Tuhan gerakan saya akan lakukan. Dan sejak itu sekecil apapun Tuhan gerakan saya lakukan. Tapi kalau saya nggak digerakkan Tuhan, saya nggak lakukan. Dan selalu kalau Tuhan suruh saya langsung lakukan. Lagi cuci mobil 4 hari yang lalu di Dorsmer, cuci mobil, ada pemulung, bukan pengemis, pemulung dengan plastik besar naik sepeda, dan ibu muda sudah kelelahan. Jadi saya tergerak untuk memberikan dia uang untuk makan siang. Maka saya bilang, Bu, ini uang buat makan siang. Saya menghindari supaya orang di tempat cuci mobil itu gak melihat saya kasih. Dia bengong melihat saya, terima kasih Pak, semoga dilimpahkan rezekinya. Saya nggak terlalu pusingkan dengan itu. Saya bilang, ya terima kasih, saya balik lagi. Terus tadi waktu saya naik kereta ke sini dari stasiun Cikini, karena saya ingin naik kereta, gitu ya. Saya punya mobil, bukan nggak punya mobil, tapi saya ingin naik kereta. Saya ngerasa semua moda transportasi nyaman saja buat saya. Tadi dari Cikini nggak berdiri, terus kemudian di Manggarai dapat duduk. Satu stasiun lagi ada ibu duduk dengan 2 anak, anaknya masih kecil-kecil. Saya beri, saya bilang, Bu silakan duduk. Dari situ saya sampai di Depok berdiri, dan buat saya nggak ada masalah gitu. Nggak ada mesti ngerasa kok gue begini, nggak ada. Tapi yang saya mau share adalah waktu saya di Cikini, datanglah seorang ibu-ibu dan ngemis ke saya, ngemisnya ajaib. Pak, boleh minta uang nggak? Untuk apa? Beli kopi. Wah, saya pikir ini konyol ya. Baru kali ini saya ketemu pengemis minta uang dibelikan kopi, es kopi. Pak, boleh nggak minta uang beli es kopi? Saya bilang, ya aneh gitu rasa saya. Dan saya nggak tergerak. Saya bilang, maaf ya Bu, nggak. Saya bilang begitu saja. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus dia naik ke atas. Nah, kalau misalnya saya tidak digerakkan, saya tidak akan memberikan. Nah, yang tadi itu konyol karena baru kali itu ada orang ngemis untuk beli kopi gitu. Ini bener-bener deh. Hobi ngopi tapi ngemis gitu kan, lucu gitu kan. Kalau bilang, Pak saya belum makan, saya pasti kasih gitu.
Tapi ketika dia bilang seperti itu, saya nggak mau kasih. Nah, Bapak yang terkasih, camkan ini baik-baik ya. Tampar pipi itu saya pernah berikan contoh karena saya tidak berikan lagi. Nah, lawan dari dosa dan kejahatan bukan tidak berbuat apa-apa, tetapi berbuat kebajikan. Karenanya mulai dari sekarang, firman Tuhan bilang, jangan hanya jadi pendengar. Kenapa? Pendengar hanya mendengar untuk melupakan. Sekarang dengar dari saya memberitakan firman, keluar dari sini, pasti sudah lupa. Pasti sudah lupa kalau tidak jadi pelaku firman. Tapi kalau jadi pelaku firman, pasti tidak lupa. Karenanya saya ingatkan, mulai dari sekarang, pikirkan, what must I do, Lord, with the members of my body? Apa yang mesti kulakukan Tuhan dengan anggota-anggota tubuhku ini? Pikirkan mulai dari sekarang. Terus renungkan apa yang bisa kulakukan dengan segenap anggota tubuhku mulai dari sekarang. Dan saya berdoa Roh Kudus ingatkan kita semua untuk melakukannya. Dan penutup, slide penutup. Semua kejahatan dilakukan dengan anggota-anggota tubuh. Tetapi semua kebaikan, kebajikan juga dilakukan dengan anggota-anggota tubuh. Jadikan semua anggota tubuh kita sebagai senjata dan alat kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Musik dan WL Singers boleh maju ke depan. Kita mau nyanyikan lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata. Seperti matamu
Mari saya ingin mengajak kita 1-2 menit merenungkan firman Tuhan dan juga lagu yang baru saja kita nyanyikan. Kita bernyanyi meminta hati Tuhan dalam hati kita. Kita meminta mata kita seperti mata Tuhan yang tertuju kepada tuaian, yang berfokus pada misi Allah dalam hidup kita. Bukan lagi ambisi, misi pribadi. Kita meminta supaya tangan kita, Tuhan jadikan tangannya melakukan tugas Tuhan, misi Tuhan. Tangan kita tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Kaki kita melangkah dalam rencana Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan. Bukan lagi tujuan-tujuan kita yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Mari 1-2 menit merenungkan firman Tuhan. Adakah anggota-anggota tubuhmu masih digunakan sebagai senjata kelaliman, senjata kejahatan? Kalau masih ada, akui di hadapan Tuhan. Adakah pikiranmu berpikiran yang kotor tentang orang-orang lain, curiga, merencanakan yang buruk? Adakah pikiranmu berpikir yang kotor, bahkan yang porno? Adakah perasaanmu merasakan hal-hal yang negatif, yang buruk, bahkan yang jahat? Mudah tersinggung, mudah marah, mudah curiga, dan segala hal yang buruk lainnya. Apakah engkau berkehendak yang jahat? Apakah engkau berencana, berkemauan, punya niat, punya kemauan yang buruk terhadap sesama, atau bahkan terhadap dirimu sendiri? Jika masih ada, akui di hadapan Tuhan dan berseru memohon pertolongannya. Adakah mata, mulut, telinga, tangan dan kaki kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang zalim, yang lalim? Kalau masih ada, akui di hadapan Tuhan. Dan mulai sekarang, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan diserahkan kepada Tuhan. Kepalamu diserahkan kepada Tuhan. Akal budimu diserahkan kepada Tuhan. Mata, mulut, telinga, tangan, dan kaki diserahkan kepada Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran. Mari masing-masing berdoa. Haleluya. Masing-masing berdoa. Haleluya. Haleluya. Dan persilakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Tiba saat kita memberikan persembahan, mari kita mempersiapkan tahun yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Di mana kami Tuhan kuatkan Tuhan. Kami menjadi pelaku firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam Tuhan di dalam hati kami. Dan kami boleh mempraktikkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami setiap hari kami terus berbuah yang manis untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saat kami memberikan persembahan Tuhan. Kami berkati setiap tangan yang baru kita hari ini. Dan berkata sama juga Tuhan berikan buat jemaat yang belum pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi permasalahan kita kepada kami. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang. Biar Tuhan Yesus akan memberkati di mana pelayanan Bapak ditempatkan. Terima kasih. Untuk pengumuman sepekan, seperti biasa setiap hari Sabtu akan diadakan ibadah Youth dan Teens. Untuk para Youth dan Teens, yuk boleh bergabung sama-sama pada hari Sabtu pukul 5. Untuk tempatnya akan diinfokan di grup ya. Ajak teman-teman semuanya, ajak pacar ya, biar saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Oke, yuk. Oke, di saatnya kita akan tutup ibadah kita dengan jalan hati kami bersama.
menerima berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara dikasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati datang kita untuk berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.